Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, di video kedua kali ini saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi as-sunnah dalam hukum Islam. Di video pertama saya telah membahas tentang pengertian hadis dan pembagian hadis. Bahwasanya pengertian hadis itu yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir atau sifat-sifat Nabi. Sedangkan pembagiannya, nanti pembagian hadis itu kan ada hadis ditinjau dari segi kuantitas atau banyaknya rawi, dan juga hadis ditinjau dari segi kualitas rawi atau makbul atau mardud, diterima atau ditolaknya suatu hadis. Baik, berbicara tentang sumber hukum Islam, saya akan menjelaskan dulu tentang kedudukan atau posisi as-sunnah dalam konteks hukum Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni." Aku telah meninggalkan dua perkara, kata Rasulullah. "Lan tadilu." Kalian semua tidak akan tersesat, ma in tamassaktum bihina, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa? Yang pertama adalah kitab Allah, kata Rasulullah, Al-Quran. Yang kedua adalah wa sunnatu Rasulullah SAW, itu sunnah Rasul. Jadi yang pertama, sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Yang kedua adalah as-sunnah. Jadi kita tahu bahwa kedudukan as-sunnah itu sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Karena memang pentingnya as-sunnah, tetapi walaupun posisi as-sunnah yaitu posisi yang kedua, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita membahas tentang Al-Quran, otomatis di dalamnya as-sunnah, apalagi Al-Quran itu kan maknanya kebanyakan simbolik, kebanyakan maknanya umum. Nah, jarang ada penjelasan detail dalam satu hal, jarang ada juga penjelasan yang detail tentang hukum dalam Al-Quran. Paling tentang waris atau paling tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang khusus secara detail diceritakan dalam satu surat. Tapi hal yang lain tentang persoalan ekonomi, pendidikan, hukum secara umumnya, itu Al-Quran berbicara tentang prinsip umum. Nah, penjelasan detailnya itu ada di as-sunnah. Jadi ketika kita berbicara tentang Al-Quran, nah otomatis kita berbicara tentang as-sunnah. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan as-sunnah, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sekali lagi, kedudukan as-sunnah posisinya kedua setelah Al-Quran. Ya, sementara ijtihad itu sumber hukum yang ketiga. Kalau Al-Quran dan as-sunnah satu sama lainnya itu berdiri sendiri dan setara atau sepadan ya. Makanya redaksinya dalam surat An-Nisa itu ati Allah wa ati'ur Rasul. Dua-duanya pakai ati'u. Jadi keduanya sepadan. Sementara ijtihad adalah sumber hukum yang tidak bisa berdiri sendiri, karena harus berpegang atau merujuk kepada apa yang ada dalam Al-Quran atau as-sunnah, atau dengan kata lain harus merujuk kepada nas. Nas itu sesuatu yang ada pada Al-Quran dan as-sunnah, berupa ayat atau hadis. Sekali lagi, kedudukan as-sunnah menempati posisi yang kedua setelah Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan dengan menjelaskan tentang bagaimana hubungan as-sunnah sebagai hukum kedua terhadap Al-Quran, atau fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Terkait itu, para ulama menjelaskan antara as-sunnah dan Al-Quran itu memiliki empat fungsi ya, sebagai sumber hukum yang kedua terhadap Al-Quran sebagai hukum Islam yang pertama. Apa saja itu? Yang pertama adalah
bayan at-takrir ya. Yang kedua bayan at-tafsir, yang ketiga bayan at-tashri', yang keempat bayan nasakh ya. Apa itu bayan at-takrir? Nah, bayan at-takrir itu adalah fungsi as-sunnah untuk menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Sekali lagi, bayan at-takrir itu fungsinya sebagai fungsi sunnah untuk menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Lalu yang kedua itu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir itu maksudnya adalah menjelaskan fungsi as-sunnah menjelaskan fungsi as-sunnah, yaitu menjelaskan secara rinci hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi fungsi as-sunnah yang kedua itu menjelaskan secara rinci hukum yang ada dalam Al-Quran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Al-Quran itu kebanyakan menjelaskan prinsip-prinsip umum. Ayat-ayatnya itu maknanya global atau umum, jarang ada penjelasan yang rinci. Nah, sunnah memiliki tugas merinci. Kadang menjelaskannya itu membatasi Al-Quran yang bersifat umum, atau memberikan pengecualian pada ayat Al-Quran yang bersifat umum, atau membatasi ayat Al-Quran yang bersifat mutlak ya. Lalu yang ketiga, fungsi as-sunnah itu membuat hukum yang baru dalam Islam ya. Jadi penjelasan Al-Quran yang tersurat itu kan nanti dijelaskan oleh as-sunnah dengan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, nanti ada digali dalam hukum yang ada dalam as-sunnah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bayan nasakh atau mengganti. Nah, ini ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan fungsi yang keempat ini, karena posisi Al-Quran itu lebih tinggi dari as-sunnah. Jadi tidak bisa dinasakh oleh as-sunnah. Sehingga ada yang memasukkan fungsi ini ke dalam fungsi bayan tafsir atau menjelaskan, memperinci ya. Ini contohnya ya. Contoh dari bayan at-takrir atau bayan yang menguatkan. Dalam surat Al-Hajj, zalika wa man yu'azzim hurmatullahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Wa khilat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibu risa minal ani wajtanibu qaulal zur. Nah, yang artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Nah, kita fokus kepada aqwaluz zur atau perkataan dusta. Nah, ini ayat ini dikuatkan ya, ditakrir oleh hadis Nabi yang di bawahnya ini. Hadatsana Abdurrahman bin Abi Bakrin an abihi qala kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala anabiukum bi akbaril kabair salasan al-israqu billah wa uququ wal lidain wa syahadatu juri au qaulu zuri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalasa famazala yukarriruha hatta kulna la atahu sakata. Nah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia berkata, saat kami di sisi Rasulullah SAW, beliau bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu 3 perkara, yaitu yang pertama mensyirikan Allah, musyrik ya. Yang kedua mendurhakai kedua ibu bapa, dan yang ketiga bersaksi palsu atau berkata dusta. Saat itu beliau sedang bersandar lalu duduk, beliau terus mengulangi sabdanya sehingga kami berkata semoga beliau berhenti. Nah,
Eh, Kata-kata tadi dalam ayat aqwalul jur itu juga dikuatkan dalam hadis ini, wa syahadatu zur au qaulu zur, yang artinya sama juga dengan bersaksi palsu atau berkata dusta. Nah, ini contoh dari bayan at-takrir. Nah, ini ya, zalika azur, dan ini ininya. Kemudian yang kedua, contoh dari fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir, ya. Ini contohnya, surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasabana kalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, kata-kata wasariqu wasariqatu ini kemudian diperincikan, ya, dijelaskan oleh hadis Nabi yang di bawah ini. An Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuqta'u yadu sariki fi rubu'i dinar. Kata Nabi dari Aisyah bersabda, tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai 1/4 dinar. Makanya ini yang dipotong itu pencurinya mencuri berapa gitu kan. Nah, ini dijelaskan dalam hadisnya, ya sariki fi rubu'i dinar. Jadi yang senilai 1/4 dinar, ya. Jadi kalau 1 dinar itu 5 juta misalkan, ya. Jadi kalau 1/4 dinar jadi sekitar berapa? Ya nanti hitung sendiri, ya. Nah, itu jadi dijelaskan, ya, dijelaskan oleh hadis yang ibadahnya. Fungsi yang ketiga adalah bayan at-tashri', yaitu membuat hukum baru. Misalkan inna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadan ala nasin so'an min tamarin au so'an min sya'irin ala kulli hurrin au abdin zakari au unsa minal muslimin. Nah, ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi hadis bisa membuat hukum baru, karena kan wa yantiq anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa-apa yang diutarakan oleh Nabi itu semuanya wahyu, bukan hawa nafsu Nabi, ya. Bukan hawa nafsu Nabi. Jadi semua yang dilakukan, semua yang diucapkan oleh Nabi itu wahyu juga. Cuman bedanya Al-Quran itu lafdun wa ma'nan, kalau hadis itu maknanya saja, sedangkan lafadznya oleh Nabi, ya. Nah, ini dijelaskan dalam hadis ini bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Nah, ini ya, lebih jelasnya ini Rasulullah SAW farada zakatul fitri min Ramadan ala nasin so'an min tamarin au so'an min sya'irin ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Yang keempat itu bayan nasakh, yaitu mengganti, ya, mengganti hukum yang ada dalam Al-Quran dengan hukum yang ada dengan hadis, ya. Misalkan surat Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ayat ini tentang kewajiban untuk berwasiat, ya. Kemudian dinasah diganti oleh hadis Nabi, la'anallahu man da'a ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawallihi alwaladu lil firasi wali ahiril hajaru innallaha a'ta kulli di haqqin haqqahu wala
wasiyata liwarisi. Allah melaknat orang yang menyandarkan dirinya kepada selain bapaknya, atau bagi seorang budak kepada tuan yang bukan tuannya, anak itu untuk sang suami, sedangkan bagi seorang pezina adalah batu, hukumnya razam. Sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah ini la wasiyata li waris, jadi tidak ada wasiat bagi ahli waris, karena dalam Islam sudah ada hukum waris, jadi tidak ada wasiat. Ya, baik, itu sekilas atau sedikit pembahasan penjelasan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.